Opal Geng. Apa kabar Opal Geng? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti kita hari ini cerah sekali merah putih karena kita sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tamu hangout kita kali ini salah satu perempuan terpilih untuk memberikan inspirasi di hari yang sangat spesial ini ya. Seorang perempuan yang kami sudah kenal lama, dia salah satu sahabat kami yang terus menginspirasi dari zaman dia gadis sampai sekarang sudah menjadi seorang ibu pun. Oke, kita akan temuin langsung. Namanya adalah Dr. Mesty Aryo Tejo. Yang penting asal ada makanan yang masuk, padahal kualitas itu lebih penting. Selamat pagi, Dr. Mesty. Apa kabar? Thank you for having us. Kangen banget Iya, nih. lo kapan ya? Udah berapa tahun apa terakhir mau aku kawin ya? Dari gadis sampai ini aku ngikutin terus kan perjalananmu. Ya jauh di mata dekat di Dekat hati ya kita ya. Opal Gengs, kita cari tempat dulu ya, spot yang nyaman buat bisa kita ngobrol santai sama Dr. Mesty. Yuk. Halo Opal Gengs, nah kita sekarang bersama Dr. Mesty Aryo Tejo. Halo. Makasih ya Mesty udah hadir di edisi Merdekanya kita, hangout bareng Atika dan Wulandari. Thank you juga udah diundang, senang banget kayak reuni. Iya, udah lama Udah lama banget gak ketemu ya Kak? Iya, jadi aku personally kenal sama Mesty itu dari zaman gadis. Nah, nih kalau teman-teman Opal Gengs mungkin dulu inget banget ya, berseliweran wajah Mesty Aryo Tejo ini sebagai bintang iklan. Produk shampoo gitu ya, terus lotion gitu. Itu memang udah dari lama mencuri perhatian banget. Ditambah ternyata si gadis cantik luar dalam ini multi talenta banget ya. Kamu tuh bisa menguasai beberapa alat musik ya Mes ya. Dan harpa itu yang paling unik menurut aku karena pada saat itu jarang banget ada yang bisa main harpa. Makasih Main Kak. piano gitu. Terus aku kenal Mesty lagi, setelah itu dia berumah tangga, berkeluarga. Jadi seorang ibu, aku ikutin banget fase-fase Yo. itu. Dan sekarang punya baby nih tentang anak. Ceritain dong Mes, awal mulanya gimana, dari kapan? Oke, jadi tentang anak ini awalnya nggak ada niat jadi perusahaan Kak. Tentang anak ini awalnya cuma nama IG Live di akun Instagram personal. Pada saat pandemi pada saat waktu pandemi. itu ya? Pada kalau saat nggak salah pandemi ya. betul. Jadi waktu itu sendiri aku baru jadi ibu kan, namanya ibu. Padahal waktu itu aku calon dokter anak, tapi kok punya anak bingung juga ya gitu. Kayak aku ngebayang ini aja aku yang dokter anak tuh bingung. Nggak ngebayang ibu-ibu lain di luar sana pasti clueless banget. Iya. Nah kebetulan pas pandemi itu aku lagi hamil 8 bulan. Itu anak kedua ya? Anak kedua hamil 8 bulan. Karena pandemi COVID aku nggak boleh ke RSCM. Jadi harus di rumah. Iya. Terus aku kan nggak enak dong kayak teman-temanku semua berjuang gitu ya ngadepin garda terdepan COVID. Gue enak banget nih di rumah. Bisa kontribusi apa Iya nih? bisa ngapain ya. Terus ya karena banyak waktu di rumah kan jadi suka scrolling sosmed. Betul. Ternyata kok banyak banget misinformasi terkait kesehatan anak atau parenting gitu. Ya. Karena mungkin waktu itu ya dokter anak tuh sibuk kan semua di rumah sakit. Ya. Nggak ada yang edukasi orang di sosial media. Jadi edukasi itu tuh biasanya masuknya dari ibu-ibu influencer gitu. Mungkin yang share tentang pengalaman anak mereka yang mungkin kurang relevan kalau diaplikasikan ke orang lain gitu. Jadi aku pikir wah kayaknya perlu deh masyarakat diedukasi sesuai dokter anak dan sesuai rekomendasi atau studi yang terbaru kayak gitu. Oke. Tapi benar banget sih Mes, aku dulu ya waktu melahirkan anak pertama, salah satu orang yang aku cari IG-nya kalau apa-apa tuh pasti Dr. Mesty. Bisa Beneran. aja, Karena thank you, Dr. Mesty duluan punya anak kan dan baru iya. aku. Iya, Jadi iya. itu ngebantu banget buat ibu-ibu yang benar-benar nggak ngerti sama sekali ngadepin anak yang masih panik-paniknya gitu. Thank you. Anak-anak itu really helps. Oh thank you Ya. banget Kak Wulan. Ya, jadi waktu itu pun akhirnya kita bikin buku kan. Awalnya tentang anak bikin buku. Sebenarnya itu bikin buku simply buat anak aku sendiri. Buku apa itu Mes? Buku anak baru usia 1 tahunan. Jadi kan anak itu sebenarnya dianjurin baca buku tuh dari bayi. Bahkan dari kehamilan, pendengaran itu tuh sudah berkembang dari minggu ke-18 sudah bisa dengar. Oh mereka bisa dengar dalam perutnya. Udah bisa dengar, ibu. makanya kita harus ngomong tuh yang baik-baik gitu. Komunikasi sama pasangan harus baik karena saat hamil itu ternyata temperamen anak tuh kebentuk. Jadi ketika anaknya lahir, kok anak gue kayaknya susah banget ya. Kok anak gue yang ini kok nyantai banget, gampang. Nah ternyata itu sangat dipengaruhi dari Pada masa kehamilan. masa kehamilan gitu. Makanya sebenarnya AAP bilang bacain buku sedini mungkin. Bahkan mungkin dari masa hamil udah sering cerita sama anaknya kayak gitu. Nah karena aku tahu fakta itu pas anakku umur
ya bayi 1 tahun, aku tuh mencoba mencari buku anak. Kalau dari luar negeri mungkin banyak yang bagus gitu ya, Campbell, Oxford gitu. Tapi ternyata kurang relevan sama anakku. Misalnya nih, breakfast mereka makannya spaghetti meatballs gitu kan, kita nasi telur ceplok gitu kan. Sedangkan untuk anak melihat gambar yang relevan itu tuh penting banget. Yang gitu. relate banget lah dengan keseharian anak Indonesia gitu Bener, ya. akhirnya kok kayaknya susah nemuin, akhirnya kita bikin buku anak dan akhirnya sekarang kita berkembang nggak cuma bikin buku, aplikasi anak, sampai sekarang skincare dan juga vitamin anak. Wow, dalam kurun waktu 3 Tiga tahun ya, tahun, alhamdulillah. udah bisa sampai ekspansi ke situ gitu. Iya, nggak disangka juga dan nggak pernah kebayang akan bikin ini sih Kak. Simply memang karena aku praktek kan sebagai dokter anak, ngelihat apa sih yang dibutuhkan pasien-pasienku, anak-anak Indonesia yang masih belum tersedia di market gitu ya. Udah akhirnya bikin untuk memudahkan. Itu buat kami para orang tua khususnya ibu ya, adanya tentang anak hadir gitu di tengah-tengah kita, di tengah informasi yang beredar di sosial media. Itu kayak merubah mindset bahwa kita tuh kalau ketemu dokter tuh hanya pas anak sakit loh. Nggak gitu loh. Jadi ketemu dokter itu juga ya memang juga sebelum anak sakit justru sebenarnya kita bisa diskusi kayak apa yang kayak yang Mesti sudah lakukan itu kan bagian dari edukasi, ngomong di sosial media gitu, dari mulai kehamilan sampai anak lahir sampai tumbuh kembangnya itu dibahas gitu. Jadi terima kasih ya untuk lahirnya tentang anak, itu benar-benar sangat membantu khususnya pada saat pandemi, di saat semua ibu tuh kayaknya panik pada saat itu ya. Bener, apalagi kan berarti anak harus bingung di rumah kan 24/7, kalau dulu mungkin bisa ditaruh playground gitu ya, main gitu. Sekarang di rumah mau stimulasi apa, akhirnya kita bikin aplikasi yang kita kasih tahu ke ibunya, nih hari ini main ini ya gitu, ini ajak ngomong ini ya gitu, jadi ibu-ibu juga dan bapak-bapak juga nggak clueless. Luar biasa ya Kak, Dokter Mesti itu memang sosok perempuan yang merdeka. Karena udah menikah, masih bisa mengejar cita-citanya, menjadi seorang ibu yang luar biasa. Karena aku ngikutin Ini kan terinspirasi oleh putri-putri Indonesia Gak everyone ini. can do that Mesti, like you did really good job. Thank you Kak. Buat aku mungkin ini juga relate di kakak, yang aku pingin adalah semua perempuan Indonesia harus tahu kamu sangat bernilai dan memilih pasangan itu sangat menentukan perjalanan hidup kalian gitu kan. Harus di highlight tuh. Itu aku mau tanya, seberapa penting menurut Dokter Mesti memilih pasangan hidup untuk kita tetap menjadi perempuan yang berbahagia setelah menikah, mengejar cita-cita, menjadi seorang ibu. Seberapa penting sih gitu? Dan tipsnya apa? Itu paling prioritas kayaknya dalam hidup perempuan adalah memilih pasangan yang tepat, never settle for less kan. Opal Gengs yang masih single, masih mencari pasangan, coba didengarkan. Never settle for less ya. Kadang yang tricky itu kan laki-laki misalnya gitu ya, playboy gitu misalnya ya, dia tuh bisa membuat bahwa lo kok insecurean banget, gue nggak ngapa-ngapain, atau lo tuh yang misalnya jadi kita gitu kan yang salah gitu. Jadi hati-hati dan pastikan memilih pasangan yang memang positif gitu ya. Ketika kita bersama mereka, oh ternyata kok aku bisa berkembang ya, ya kan aku bisa punya pemikiran yang lebih baik dan dia mau support aku gitu, maju bareng-bareng. Kayak suami aku tuh justru sekarang handle anaknya di hari kerja dia lebih banyak. Senin, Rabu, Jumat itu suami aku yang antar jemput anak, nemenin les segala macam. Aku Selasa, Kamis, ya Sabtu, Minggu gitu. Kalau nggak kayak gitu kayaknya aku nggak mungkin bisa mengerjakan. Karena itu sistem terbaik ya. Dan kalau suaminya misalnya nakal gitu kan, kita pikirannya udah pikirin suami mulu ya, nggak bisa berpikir untuk mengembangkan diri, mengembangkan passion gitu. Kalau udah pusing mikirin itu tipsnya ya. Kalau kita nggak perlu tips, kita udah kan, dimiliki alhamdulillah oleh laki-laki yang beruntung. Dan beruntung juga ya. Kita sangat beruntung sih. Support system dari pasangan kita itu penting banget yang sih. memang mendukung. Jadi memang dari pertama nih kalau boleh share sedikit, aku juga carinya calon suami itu yang percaya diri. Jadi once dia udah percaya diri. Aku kenal deh kayaknya tuh ya. Aku kenal itu, kita kenal nggak sih? Kenal banget. Ada di sana bahkan. Iya, bener. Kalau dia pede mau kita gimana pun juga nyantai aja gitu. Dia nggak insecure ketika pasangannya mau maju. Malah seneng. Bener banget sih itu. Atau kalau kita ngomel-ngomel dia juga tetap pede aja. Jadi sepakat kita mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pasangan yang luar biasa. Terus satu lagi nih Mes, aku penasaran juga. Siapa sih yang nggak tahu Dokter Mesti Arya Tejo? Kalau latar belakang keluarganya udah
kalau bisa dibilang beruntung, you can get anything you want dari kecil gitu ya. Tapi yang aku sangat-sangat salut banget, Mesti itu adalah orang yang pekerja keras, itu yang aku lihat. Jarang orang yang berkecukupan, anaknya biasanya ya udahlah lea-lea aja juga ada bokap nyokap gue bayarin kartu kredit gitu. Nah kalau Mesti dari awal tuh aku kenal selalu perempuan yang pekerja keras. How is it, Mes? Thank you Kak, karena pada dasarnya mungkin mamaku yang ngajarin ke aku, kamu sebagai perempuan harus independen dan tidak bergantung kepada siapapun. Mungkin mamaku belajar dari pengalamannya ya, terutama mamaku tuh full ibu rumah tangga. Jadi very dependent to my father gitu. Jadi mamaku ngajarin kamu nggak boleh kayak mama. Itu yang selalu aku ingat dari mamaku. Kamu harus mandiri, kamu harus bisa berdiri sendiri gitu. Jadi dari situ aku ya belajar banyak lah gitu dari mamaku itu. Dan dari papaku juga dia mengajarkan anak-anak bahwa walaupun papahnya papaku tentara, papaku tuh nggak disuplai apapun gitu. Dan aku anak-anak papah mamaku tuh tiga-tiganya nggak ada tuh kayak warisan kamu dikasih rumah ya, kamu dikasih nggak ada. Walaupun tinggal tunjuk ya Dokter Mes. Aku mau ini, aku mau itu ada. Tapi karakternya Mesti really down to like very. Makasih. Bahkan ya waktu sebelum Mesti nikah, waktu masih dalam pendidikan kedokteran, Mesti tuh memilih tempat untuk pengabdiannya. Itu tuh masih kita sering curhat-curhatan. Itu di Ruteng. Di Flores. Di Flores. Jadi aku yang mana jauh ya. dan sangat terpencil. Sangat terpencil waktu itu memang daerah sangat terpencil dan memang tingkat stunting di Flores itu tuh paling tinggi se-Indonesia. Jadi waktu itu aku penasaran kayak apa sih terpencilnya masyarakat Indonesia atau sesusah akses itu sampai stuntingnya tinggi. Jadi aku tuh pingin punya bayangan Indonesia itu kayak apa. Tapi again ya tadi papa mamaku itu nggak pernah memanjakan anaknya dengan materi dan bahkan setelah oke, kamu keluar dari rumah ini kamu sendiri. Jadi nggak ada tuh kayak disupport kamu dapat rumah ya, kamu dapat mobil nggak ada Kak. Kayak waktu itu aku diurus best ya om sama tante ya. Kayak waktu itu aku mau ngurus pajak kan sama ada yang ngebantu aku, Mesti ini asetnya apa? Mobil nggak ada, rumah nggak ada, nggak ada. jadi kayak pendidikan saya ini masih struggle sendiri, tapi ya tetap aku merasa ya very privilege ya kita bisa punya akses pendidikan. Mungkin itu investasi yang ditanamkan oleh orang tua Mesti ke Mesti ya, selain budi pekerti ya, tapi juga akses untuk bisa sekolah tinggi. Nah itu yang mungkin waktu aku muda aku nggak sadari. Mungkin aku kayak waktu kakak bilang aku Mesti gigi sendiri, aku merasa iya ini hasil gue sendiri. Tapi seiring kita udah punya anak ya Kak, tahu sekolah itu mahal, biaya les itu mahal banget. Bisa aku main alat musik ganti-ganti, itu privilege yang sangat besar sih. Jadi nggak bisa dipungkiri memang ya bagaimana aku mikir nggak semua orang punya privilege yang sama. Sehingga dengan tentang anak aku tuh berharap gimana ya setidaknya kita bisa menjangkau seluruh anak Indonesia. Untuk orang tuanya setidaknya pertama basic dulu deh, mereka punya ketahanan pangan yang baik dan menciptakan lingkungan yang aman untuk anaknya tumbuh gitu. Banyak banget ya kita mendapat insight dari Dokter Mesti ya Opal Gengs. Kalau Dokter Mesti aja pekerja keras, Opal Gengs yang tinggal tunjuk ada semua. Kita 1000 kali lipat lebih bekerja keras. Setuju Bunda? Iya setuju. Orang sekarang ngelihat Mesti itu memang sedang ada di puncak lah. Keluarganya sukses ya, membina keluarga bahagia, suami ibu yang sangat dicintai oleh anak-anak dan suami gitu ya. Punya anak ketiga nih, tentang anak ini juga sudah memimpin berapa employee di sini? Sekarang ada 105 employee full timernya. Luar biasa dalam waktu 3 tahun ya. Nah, mungkin Opal Gengs penasaran. Mesti itu kalau gitu dalam fase perjalanan hidupnya apa dong yang paling susah, yang paling menantang, atau mungkin pernah nggak berada di titik terendah? Ya. Ada ya, mungkin lebih segi personal ya, kayak aku tuh merasa misalnya aku tuh selalu berusaha pinginnya sesuatu tuh jalan yang baik, jalan yang lurus gitu. Kadang tapi orang bisa menyampaikan mungkin karena berbeda perspektif ya kayak sok perfect banget sih lo, nggak ada kali semua yang baik itu pasti buruknya banyak. Jadi tapi untungnya aku tuh selalu bertahan bahwa bisa kok kita selalu berusaha yang terbaik, berpikir yang baik, lurus-lurus aja insya Allah. Nanti nggak bingung gitu jalan yang kita ambil ini benar apa salah gitu. Bahkan kayak soal pilih pasangan, kayak even orang terdekatku tuh bilang bahwa semua laki tuh sama-sama aja, semua laki tuh pasti brengsek gitu. Itu tuh satu hal yang apa ya di fase hidup mudaku mungkin menjadi dinamika dan menjadi pemikiran gitu. Oh apa iya ya semua cowok sama aja, apa aku emang
Apa emang yang emang kurang, harus yang apa kurang. emang Iya, iya. emang aku yang salah terlalu menuntut banyak gitu. Itu tuh lumayan menjadi fase hidup yang lumayan berat sih. Jadi makanya tadi pilih pasangan yang tepat dan pasti ada, percayalah laki-laki baik ada, hanya kita perlu menyiapkan diri kita untuk sebaik mungkin gitu. Betul. Sekarang kita penasaran Kak, ngelihat 105 karyawan ini. Mungkin Dokter Mesty bisa ajak kita keliling ya. Boleh, yuk kita keliling. Yuk. Boleh. Ruangan apa nih, Mes? Ini biasanya ruang dipakai untuk meeting kayak si weekly, misalnya nanti mau meeting sama tim sales, sama tim community. Jadi biasanya kita hybrid Kak, online, ada yang ikut online, ada yang offline. Jadi aku duduk kemana sih? Jadi kita boleh duduk nih? Boleh silakan Ya. duduk. Jadi biasanya kalau di tentang anak itu kita 70% tuh ibu pekerja. Wow, memang sengaja pilih perempuan, Mes. Ya kesortingnya dan mungkin lebih relevan ya sama yang kita lakukan, betul. itu kan penting banget. Terus 80% kan ibu-ibu, jadi laki-laki itu dikit banget di sini. Itu menarik Jadi, deh. Empowerment. Itu menarik tuh. Ta Family Voice 2024. Itu apa tuh, Mes? Iya, jadi setiap 2 bulan kita selalu meminta masukan dari para family atau karyawan di tentang anak terhadap company maupun leadersnya gitu. Jadi termasuk aku tuh dinilai tiap 6 bulan kita ada performance review 360. Mungkin kayak aku yang nilai ada 20 orangan lebih. Dapat skor tuh kayak 9,5. Iya, kayak gitu dinilai meet expectation kah? Tapi belum mereka kah? berani menilai bosnya. Berani kan, anonim kan, terus kan anonim. acak Jadi juga. jujur, secara jujur pernah memberikan feedback terhadap pemimpinnya gitu ya. Iya. Jadi jujur misalnya apa yang perlu di-improve dari company, apakah misalnya benefit gitu, apakah insurance gitu atau apapun gitu. Jadi ya alhamdulillah sih tentang anak menjadi company yang value-nya sangat positif dan kayaknya tipe orangnya juga memiliki value yang mirip-mirip. Iya. Sama Oke. ya. Apa Gitu. nih harapannya buat tentang anak? Apalagi dan apa yang menurut Mesty pengen kejar? Iya, harapannya tentu gimana kita bisa lebih banyak mendampingi tadi anak Indonesia, ada 80 juta anak di Indonesia. Kalau kita berharap Indonesia maju dan berubah orang tuh setelah masuk dunia kerja atau remaja tuh telat banget. Karena 90% otak itu dibangun di 5 tahun 5 tahun pertama. pertama. Gitu. Jadi kalau kita mau SDM Indonesia yang lebih kuat, lebih bagus ya 5 tahun pertama itu harus dioptimalin banget termasuk nutrisi dan stimulasinya. Jadi selama 80 juta anak itu belum kesentuh ya tentang anak akan jalan terus gitu. Jadi ini salah satu dedikasi Mesty Ariel Tejo sebagai perempuan Indonesia untuk negeri ini ya melalui tentang anak ini. Amin ya, semoga sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih berkualitas. Karena kita tahu ya skor PISA kita peringkat paling bawah salah satu. Kemudian literacy level juga rendah banget. Bahkan human capital index kita juga di bawah rata-rata ya. Ini salah satu langkah supaya sumber daya manusianya lebih berkualitas sehingga Indonesia kedepannya bisa lebih maju. Amin. Maju terus ya, sukses untuk tentang anak. Semoga semakin mampu untuk menjangkau para orang tua. Betul. Sehingga bisa memastikan bahwa anak-anak mereka itu tumbuh besar di Indonesia dengan kondisinya jauh-jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya ya. Untuk bisa jadi SDM yang berkualitas menuju Indonesia Mas. Amin, thank you banget Kak Tika. Makasih udah boleh main-main di kantor tentang anak ya. Sering-sering. Oke Opal Geng, sampai ketemu lagi di episode setelah ini. Kita akan ketemu lagi dengan beberapa profil yang menginspirasi. See you. See you.